Wigglesworth dia percaya akan firman Tuhan bahwa perkataan orang percaya akan dapat memindahkan gunung. Dia tahu perkataan orang percaya ada kuasa sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, saya ingin melanjutkan sedikit tentang perkataan, sebab Alkitab berkata sudah dikasih oleh Tuhan tentang lidah kita. Kita baca sudah sangat tahu dengan jelas akan ayat-ayat itu dalam Yakobus pasal yang ketiga. Tadi sudah dikasih oleh Tuhan satu kesaksian yang tidak besar sudah dikasih oleh Tuhan, tapi saya melihat tentang perkataan. Waktu kami turun dari Victorville sudah dikasih oleh Tuhan. Saya bilang pada istri saya ingin dengar lagu ini. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan. Istri saya coba dan dia katakan tidak bisa. Dia keep saying tidak bisa. Sudah dikasih oleh Tuhan. Padahal itu sudah biasa terjadi. Saya katakan bisa. Coba ini. Jadi sebelum dia coba, dia sudah berkata tidak bisa. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak bisa. Dan memang tidak bisa, tapi saya keep saying bisa. Saya katakan coba ini. Bisa pasti, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia tetap katakan tidak bisa. Saya keep saying bisa. Dan banyak kali perkataan kita kasih power itu elektronik sudah dikasih oleh Tuhan. Kita kasih power untuk gunung untuk tidak menjadi kenyataan. Nah, berapa banyak kali hal yang tidak bisa, tidak punya skill, saya susah, saya dan keluarga susah, sudah dikasih oleh Tuhan terlalu banyak. Menyadari akan perkataan kita orang percaya. Alkitab katakan ada power sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, ini saya ingin baca dalam Yakobus pasal yang ketiga sudah dikasih oleh Tuhan. James pasal yang ketiga. Sudah perhatikan saya baca ayat ini sudah dikasih oleh Tuhan. Saya ingin memberikan satu pelajaran sedikit kepada saudara. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, dalam ayat yang kedua ini, dalam perkataan, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Sudah bisa bayangkan, orang yang sempurna sudah bukan dikatakan wow rohaninya sudah hebat, sudah dikasih oleh Tuhan. Dikatakan orang yang sempurna dia sudah dikasih oleh Tuhan mengendalikan akan lidahnya. Orang yang sempurna dikatakan barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang perfect, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Karena lidah ini mengendalikan seluruh tubuh kita. Sudah dikasih ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat yang kelima, demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, ini firman Tuhan katakan, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Nah, sudah bisa bayangkan. Ia merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalahkan roda kehidupan kita, sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat 7. Semua jenis binatang liar, sudah perhatikan, burung-burung, serta binatang menjalar dan binatang-binatang laut, dan dapat dijinakkan
dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Lihat, sudah dikasih kuasa daripada lidah dapat kontrol binatang yang sebuas apapun. Ayat yang ke-8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ayat yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Kita baca sampai di situ, saudara lihat bahwa kuasa daripada lidah. Kapal yang besar, walaupun angin gelombang sudah dikasih, dikendalikan oleh kemudi yang kecil, dan di mana pelabuhan yang kapal itu berlabuh, dia berlabuh di situ hanya dikendalikan dengan kemudi yang kecil. Dan demikian Alkitab berkata, lidah kita sudah dikasih oleh Tuhan mengendalikan seluruh tubuh ini, mengendalikan seluruh hidup kita. Jadi sebenarnya sudah dikasih oleh Tuhan, di mana hidup kita ada sekarang sudah dikasih oleh Tuhan, itu dibentuk oleh lidah kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Orang berkata begini, oh saya sudah bertobat, saya sudah mulai mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Saudara, firman Tuhan saya mulai keluarkan. Tapi saudara bisa bayangkan, sudah dikasih oleh Tuhan, misalnya seseorang dia umur 30 tahun dan selama 20 tahun dia berkata kata-kata yang negatif, kata-kata yang bad selama 20 tahun, dan kemudian 2 tahun terakhir dia kenal Tuhan, dia mulai mengatakan kata-kata yang positif atau firman Tuhan. Kemudian dia berkata, saya kok sudah mengeluarkan kata-kata yang positif firman Tuhan, kenapa semua yang bad thing ini datang dalam hidup saya? Kenapa ini masalah tidak pergi dari dalam hidup saya? Kenapa tubuh saya seperti ini, weak, lemah? Kenapa saya susah? Kenapa saya hidup seperti ini dalam tekanan? Dia tidak tahu selama 20 tahun sudah dikasih oleh Tuhan bahwa perkataan yang bad sudah dikasih oleh Tuhan, perkataan yang negatif itu telah membentuk seluruh sistem hidupnya. Saudara, sebab itu kan saya katakan, let the word of Christ dwells in you richly. Telah membentuk sistem hidupnya, sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, itulah selama 20 tahun dia punya hidup. Itulah yang dia katakan selama 20 tahun. Dr. Cho katakan bahwa ketika dia berbicara dengan seorang ahli, seorang dokter dalam kedokteran, dia katakan bahwa tubuh kita ini dikendalikan, sudah dikasih oleh Tuhan, oleh seluruh saraf dalam tubuh ini dikendalikan oleh lidah ini. Jika lidah ini berkata sudah dikasih oleh Tuhan bahwa saya susah, maka seluruh saraf ini dalam tubuh ini menerima informasi bahwa engkau susah. Saudara, jika engkau katakan saya sakit, maka seluruh saraf dalam tubuh menerima informasi bahwa saudara sakit. Sudah dikasih oleh Tuhan, sakit. Saudara, apa saja saudara berkata saya tidak qualified, maka saudara, tubuh saudara, sistem saudara akan berkata saudara tidak qualified. Lihat, itu seorang dokter, itu medical. Ini Dr. Choi ini yang tulis dalam bukunya, sudah dikasih oleh Tuhan. Bahwa kita lihat bahwa dikontrol oleh lidah ini seluruh hidup kita, saudara. Jadi kita lihat Alkitab juga berkata bahwa mulut ini adalah edge, adalah ketajaman daripada pedang, sudah dikasih oleh Tuhan.
Sehingga seorang pujangga, seorang pemimpin di negara kita di Indonesia, dia katakan bahwa itu lidah itu lebih tajam dari pisau cukur, katanya sudah dikasih. Dan itu memang dikatakan juga dalam Alkitab, itu lidah itu tajam, sudah dikasih oleh Tuhan. Jika sudah kena potong dan kemudian dijahit dan kemudian secara medikal disembuhkan, sudah dikasih, mungkin seminggu 2 minggu sudah sembuh, sudah. Tapi yang kena potong dari lidah itu sudah dikasih oleh Tuhan. Banyak orang berkata sudah sampai mati, saya tidak mau maafkan orang itu. Kenapa? Karena lidahnya menyakitkan, mulutnya menyakitkan saya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dari sudah lihat bahwa kuasa daripada lidah itu, sistem kita dibentuk sudah dikasih oleh Tuhan dengan perkataan kita. Jadi banyak kali gimana kita ada sudah dikasih oleh Tuhan, bahwa di situ hidup kita, saudara. Tapi kita bersyukur. Saya berbicara tentang let the word of Christ dwells in you richly. Walaupun mungkin baru seminggu sudah bertobat, jika sudah cinta akan firman Tuhan, maka Alkitab berkata firman Tuhan punya power untuk break, untuk cancel semua hal yang bad yang sudah membentuk seluruh sistem hidup saudara. Coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. Coba saudara lihat 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Karena senjata kami dalam peperangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Lihat, saudara. Jadi firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, saudara, yang punya power. Sebab itu let the word of Christ, the word of His grace dwells in you richly. Karena Alkitab berkata jika firman Tuhan tinggal dalam hidup kita, abundance of your heart, the mouth speak. Saudara. Dan kuasa dari firman yang saudara speak akan cancel, akan destroy. Itu saudara punya sistem yang sudah dibentuk dengan semua perkataan yang tidak baik, di mana membawa saudara untuk berlabuh di pelabuhan yang tidak baik. Saudara, untuk berlabuh di pelabuhan yang pelabuhan kehancuran itu sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kita lihat perkataan kita, saudara, yang dikasih oleh Tuhan ada kuasa dan sudah akan bawa hidup kita kemana kita mau pergi. Nah, kalau kita mulai biasakan dengan the word of His grace, the word of Christ, maka sudah akan lihat, akan nyata itu sudah dikasih oleh Tuhan. Itu kuasa Tuhan dalam perkataan saudara, dalam kehidupan saudara, akan nyata saudara. Itu kuasa dari perkataan. Jadi kita sudah melihat bahwa kita perlu firman Tuhan, kita perlu itu kuasa Tuhan dalam hidup kita, sudah dikasih oleh Tuhan dalam hidup kita. Saya katakan, sudah 1 tahun ini saya mengadakan perkataannya yang baik, tapi sudah dikasih oleh Tuhan, sudah perlu let the word of Christ dwells in you richly. Kita perlu firman Tuhan, datang beribadah, sudah dikasih oleh Tuhan. Ada kuasa yang dapat menolong saudara, yaitu firman Tuhan itu sendiri, karena firman Tuhan yang create saudara, firman Tuhan yang sanggup untuk bentuk hidup kita. Seperti dikatakan di minggu yang lalu bahwa the word, 2 minggu yang lalu, the word of His grace which is able, punya kemampuan, punya kesanggupan untuk bangun tubuh kita sehat, untuk bangun finansial kita, untuk bangun kehidupan rohani kita, untuk bangun akan kehidupan kejiwaan kita, untuk become sound, yaitu hanya daripada firman Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab itu kita mulai tahu kalau kita berkata sudah dikasih oleh Tuhan, berkata yang baik. Daripada kita berkata, saya gagal, saya susah, lihat kerjaan saya begini. Katakan saja firman Tuhan, my God shall supply all my need according His rich in glory by Jesus Christ. Sudah. Alkitab juga berkata bahwa no weapon formed against you shall prosper,
And every tongue which rise against you in judgment, you will condemn. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan perkataan-perkataan yang membentuk hidup kita. Kita bisa condemn, baik perkataan kita, perkataan orang lain. Karena kita punya power, sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi itulah orang percaya. Dan sudah dikasih oleh Tuhan. Kita melihat sedikit lebih jauh, karena di minggu yang lalu sudah dikasih oleh Tuhan. Saya berbicara sedikit, saya kritik sedikit tentang lagu yang kita nyanyikan. Saya bilang lagu itu bagus, sudah dikasih oleh Tuhan. Lagu itu bagus, tetapi saudara dikasih oleh Tuhan di bagian terakhirnya saya katakan bahwa saya tidak suka itu kata-kata seperti itu. Saudara, bukan berarti saya tidak suka pengarangnya, saya marah pengarangnya, saya tidak suka saudara, saya tidak marah kepada saudara, tapi saya tidak mau saudara di mana perkataan itu akan tawan di hidup saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab Alkitab berkata kalau kita menyanyi, baiklah kita menyanyi dengan understanding. Saya percaya yang karang lagu itu dia punya understanding. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya juga ada memberkati banyak orang, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi saudara, saya tidak mau itu perkataan itu keep hidup kita, tawan hidup kita. Saudara, sebab kalau saudara membaca di dalam, coba saya kasih ayat di dalam Amsal Soleman Fatsal yang ke-6 ayat yang ke-2. Amsal Fatsal yang ke-6 ayat yang kedua. Coba kita baca sama. You are snare, terjerat seperti jerat penangkap burung, by the word of your mouth. You are taken by the word of your mouth. Jadi kadang-kadang sudah kita terjerat dengan penjara kemiskinan. Karena apa? Karena perkataan. Lihat, sudah kita terjerat dalam kehidupan sudah dikasih oleh Tuhan, di mana kita sakit-sakit, kita ada dalam masalah karena perkataan. Dia tahu kita berkata, you are snared by the word of your mouth. Jadi kena jerat di situ saudara, karena perkataan kita. Padahal kita tidak sadar, saudara. Dengan kata-kata kita terjerat. Saya katakan, oh saya sudah berkata yang positif, kenapa saya tidak sembuh? Saya sudah berkata yang positif, kenapa saya tidak keluar dari masalah ini? Saya katakan, selama 20 tahun sudah bicara akan hal itu. I have diabetes. I have high blood pressure. I have. Saudara tidak, yang saudara punya tadi malam Ibu Nova katakan bahwa kita sudah new creation. Berkata seperti new creation. Saudara, saya bersyukur saya melihat pertumbuhan kehidupan rohani daripada jemaat sudah dikasih oleh Tuhan. Baru pertama kali Ibu Nova firman Tuhan, saya katakan, wow, malam ini kami semua so blessed, sudah dikasih oleh Tuhan. Luar biasa. Saudara, banyak kata I have. Kita tidak bisa klaim kita punya, saudara. Itu sakit penyakit. Kita tidak bisa klaim itu masalah. I have yang dokter vonis kamu sakit, I have. Boleh katakan I feel, tapi jangan kata I have. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saudara klaim sekian lama, sekian 20 tahun, saudara klaim. Sekarang sudah meminta kepada Tuhan untuk keluarkan hal itu, untuk sembuhkan saudara. Saudara klaim bahwa saudara hidup susah dari keluarga susah, dan sekarang saudara meminta kepada Tuhan untuk diberkati, sudah dikasih oleh Tuhan. Kita sudah klaim. Tapi kita lihat perkataan kita yang keep kita terpenjara, snare, kena jerat daripada the word yang keluar dari mulut kita. Kita terjerat, saudara. Dan saya katakan hanya kuasa Tuhan yang cancel every time should rise. Yang kita katakan selama 20 tahun yang rise against kita. Alkitab berkata you shall condemn, cancel akan hal itu by the power of God. Dan saya hidup sekarang dengan perkataan yang positif, dengan perkataan daripada firman Tuhan, karena firman Tuhan yang great akan this world. Dan apa yang saya katakan dalam firman Tuhan, maka itu tidak pernah salah dan tidak mungkin gagal. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mengapa kita tidak katakan, oh saya kaya dalam Kristus? Kita selalu katakan susah. Lihat pekerjaan saya. Sudah. Coba lihat Ishak. Di tengah-tengah susah dia diberkati. Sudah di tengah sistem yang tidak baik. Jadi kita lihat bahwa kebanyakan kali kita tertawan dengan perkataan itu. Sebab itu kemarin saya kritikkan lagu, saya bilang pelajaran, relax saja, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan saudara akan lihat, sudah punya perkataan akan bawa saudara prosper, akan bawa saudara sehat, akan bawa saudara hidup berkemenangan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena kemarin itu lagu bagus sekali, itu lagu yang dinyanyikannya. Saudara,
Saya lihat bait pertama, bait kedua bagus sekali, memberkati saya, sudah dikasih oleh Tuhan. Tetapi ketika bait yang terakhir sudah dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa give me Jesus. Saya katakan, wah, kenapa saya punya spirit agak trouble ini, saya bilang, saya tidak menyanyi. Sebab Tuhan berkata, for God so loved the world and He gave His only begotten Son. Tuhan telah berikan, kita tinggal menerima. Sekarang kita mau katakan, give me Jesus, kita mau minta sama siapa? Yesus sudah ada dalam hidup kita, Christ in you. Don't you know that your body is the temple of God? Saudara masih berkata, give me Jesus. Saya katakan, kalau saudara menyanyi pun tidak apa-apa. Karena saya percaya bahwa pengarah ini dia menyanyi dengan understanding, dia punya understanding, saudara. Tapi sekarang saya mau berikan, saya punya understanding, saudara. Kalau saudara menyanyi tidak apa-apa, saya akan menyanyi. Tapi tiba di bait itu saya tidak akan nyanyi, saudara. Kenapa? Itu perkataan akan keep saya. Give me Jesus. Nah sekarang Yesus di mana? Saya mau minta kepada siapa? Mau minta kepada Bapa di sorga. Alkitab berkata, sudah siapa yang menerima dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita sudah diberikan dan kita tinggal terima. Sudah. Kita tidak perlu minta lagi. Siapa yang mau berikan? Yesus dalam hidup kita. Give me Yesus, give me Jesus. Memang sudah nyanyi, saudara. Ingat, yang kita nyanyi keluar dari hati kita akan kontrol sistem hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan itu, saudara, kalau kita tidak punya understanding, Alkitab berkata, barang siapa mendengar dan mengerti, maka saudara itu berbuah. Nah, kalau kita punya pengertian salah, maka sudah akan salah juga. Saudara, kenapa tidak berbuah? Dia punya understanding, tapi saya punya understanding saja. Give me Jesus, give me Jesus. Sebenarnya saya kalau sudah, tapi itu pengarang kita tidak bisa rubah. Sebenarnya itu kata-kata itu sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau saya, I have Jesus. Dan gue kata yang kedua, you can have the world. Saudara, you can have the world, kata-kata yang kedua. Nah ini yang saya mau kasih ayat-ayat kepada saudara. Karena mereka punya reason. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, akan kita punya reason. Sebab you can have this world. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dengan mereka punya understanding. Sudah. Kata-kata yang kedua, you can have this world. Nah, dia punya understanding bukan seperti ini. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya berbicara dengan Bapak Edo, dengan Bapak Kasih, dengan David dan Rachel juga. Coba sudah dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Mereka punya understanding mungkin seperti ini. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Tidak mau panjang, sudah tapi sudah perhatikan dan kita bisa mengerti. Waktu kita mengerti, kita diberkati. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Lebih baik sudah lihat bahasa Inggris di sini, saya baca dalam bahasa Indonesia. Ada arisan ya, mereka buat ini lagu. Ayat yang ke-15 dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sudah dikatakan, jangan kamu. Tuhan tidak katakan bahwa kamu tidak boleh memiliki dunia. Tuhan berkata jangan mengasihi dunia. Tapi Tuhan berkata bukan kita tidak boleh memiliki dunia. Sama dengan 2 Timotius, kalau sudah mau mencatat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Itu saya katakan dulu yang lalu. Cinta uang. Tapi kita perlu uang, betul tidak, saudara? Kalau tidak ada uang, ini pelayanan dia tidak akan jalan. Cinta akan uang, akar segala kejahatan. Tapi kita perlu uang kan? Tapi cinta. Nah ini yang Tuhan katakan, janganlah engkau mengasihi dunia. Bukan Tuhan tidak katakan kamu tidak boleh memiliki dunia. Jangan mengasihi dunia. Sudah perhatikan. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Lihat. Nah ini yang maka punya reason. You can have the world. Karena Tuhan berkata jangan mengasihi dunia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, nah ini yang you can have. Mereka punya understanding. Saya oke. Yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Memang dunia ini sedang lenyap.
Saudara, sebab itu reasonnya you can have the world. Karena dunia sedang lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Nah lihat, ini understanding yang bagus sehingga muncul itulah. Tapi sudah, sekarang kita lihat, you can have the world. Yang mereka punya understanding seperti ini. Tapi akan datang kita punya understanding, sudah. Satu waktu you can have the world. Bencana datang, hancurkan rumah kita. Kita kecewa. You can have this. Nah, sudah. Uang kita ditipu orang, diambil semua. Kita kecewa. Nah, itu maksudnya yang saya katakan, sudah. Karena apa? Sudah lihat, dunia ini siapa punya? In the beginning God create heaven and earth. Dunia ini adalah Tuhan punya, saudara. Coba saudara lihat Mazmur. Jadi Tuhan ciptakan langit bumi itu adalah Tuhan punya. Lihat Mazmur pasal yang ke-24 ayat 1. Coba saudara lihat. Mazmur 24 ayat 1. Supaya sudah punya clear understanding, sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi bukan saya tidak suka pengarangnya, bukan saya tidak suka sudah yang saya tidak suka di mana sudah tidak diberkati. Sudah dikasih. Itu yang saya tidak suka. Saya mau sudah diberkati, jangan tertawa dengan perkataan sudah. Mazmur pasal yang ke-24, coba sudah lihat, sudah dikasih oleh Tuhan. Dikatakan Tuhan yang empunya bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. The earth is the Lord and all its fullness, the world and those who dwell therein. Ini dikatakan dunia ini semua Tuhan punya dan semua and all its fullness. Saudara, Tuhan punya. Jadi Tuhan punya. Kemudian sudah lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28, sudah lihat. Akan bawa pengertian kepada kita. Kejadian, kalau sudah mengerti, sudah akan lihat dimanapun, sudah akan diberkati, sudah dikasih oleh Tuhan. Then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the bird of the air, and over every living things that move on earth. Saya baca dalam bahasa Indonesia, jadi sama-sama aja sudah dikasih oleh Tuhan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa ayat 28 Genesis 1 ayat 28. Nah, di sini sudah lihat bahwa Tuhan katakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi ini, taklukkan itu. Jadi kita lihat sudah dikasih oleh Tuhan, ini bumi ini yang Tuhan punya dan segala isinya, Tuhan berikan kekuasaan kepada Adam. Taklukkan bumi ini and subdue, atur semua. Jadi dunia ini dikatakan kosmos. Dan kata yang kedua juga dikatakan aion. Jadi bumi ini adalah ciptaan Tuhan, adalah kosmos. Dan dikatakan aion, yaitu system of this world. Nah, yang kita baca tadi, saudara. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Semua yang ada dalam dunia, kita lihat bahwa bumi ini ada dua kata, yaitu kosmos dan aion. Nah, Tuhan yang create dan aion untuk pemerintahan. Semua untuk mengatur diberikan kepada Adam. Saudara, Adam yang berkuasa. Tapi saudara lihat di dalam pasal yang ketiga, Adam jatuh dalam dosa. Saudara, dan kuasa dominion yang diberikan kepada Adam itu setan ambil daripada Adam.
Sebab pertama, waktu Tuhan berikan kuasa kepada Adam, untuk ini kosmos dan ini aion sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan berikan kepada Adam, setan sudah ada. Tapi Adam yang memerintah, Adam yang taklukkan. Tetapi dengan dia punya tipu daya, pasal yang ketiga, maka ini kuasa setan ambil daripada Adam, karena Adam telah hilang kemuliaan Allah, putus hubungan dengan Allah. Sekarang Adam adalah under daripada kekuasaan setan, dominion daripada kekuasaan setan. Jadi saudara, dia jadi God of this world. Dia yang punya, bumi ini kosmos tetap Tuhan punya, tapi kekuasaannya ada pada setan. Sudah, lihat rumah yang saudara rent atau apartemen saudara rent, ada ownernya, dia punya. Tapi yang berkuasa di situ siapa? Saudara. Karena saudara rent tempat itu. Tidak mungkin walaupun ownernya mau datang langsung masuk dalam rumah, masuk di kamar saudara, tidak mungkin, tidak bisa. Harus minta izin kepada saudara waktu walaupun saudara rent. Saya tidak masuk, izinkan masuk ke kamar saya rent selama 1 tahun. So, misalnya. Jadi kita lihat saudara, bahwa owner ini kosmos adalah Tuhan punya, tapi kekuasaannya ada pada setan sekarang. Saudara mungkin perlu ayat, sudah lihat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19. Saudara, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19. Saya baca dalam bahasa Indonesia. Sudah lihat. Pasal yang kelima, saudara, pasal yang kelima ayat 19. 1 Yohanes pasal yang daripada setan. Jadi semua sistem yang ada dalam dunia ini sudah dikuasai oleh God of this world, yaitu setan. Saudara, baik dalam sistem ekonomi. Sebab itu saudara menjadi kaya dengan sistem dunia ini, saudara akan hancur. Saudara, lihat dengan sistem ekonomi. Untuk sistem ekonomi baik, jual beli itu baik. Saudara, tapi lihat, karena sistemnya dikuasai oleh setan, ada dalam kekuasaan setan. Dia bisa bikin orang jual orang, sudah dikasih oleh Tuhan. Jual drug, supaya drug dipakai dalam medication. Sudah dikasih orang jual drug. Orang jual beli bisa saling membunuh karena saling menipu. Jadi di mana kita dapat melihat kemakmuran dalam sistem dalam dunia ini? Sebab itu Alkitab, dunia sedang lenyap, dikuasai oleh setan. Dalam politik sekalipun, politik itu baik, tapi karena sistemnya di bawah kekuasaan setan, jangan menganggap bahwa dunia ini akan membaik. Saudara, lihat aja orang saling menjatuhkan, saudara, saling memfitnah satu sama yang lain, saudara, untuk menggolkan agar mereka punya idea, untuk mereka punya organisasi, sudah dikasih oleh Tuhan, maka dikontrol. Alkitab berkata dunia ini di bawah kekuasaan daripada setan. Saudara, begitu juga dalam medication. Orang ahli pun, orang hebat pun, medication baik kan? Pengobatan baik, rumah sakit itu baik, kita ke rumah sakit yang disembuhkan. Tapi banyak confuse yang mereka buat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Akan ada waktu medication, orang cakap, manusia punya kepala seperti binatang. Sudah dikasih oleh Tuhan. Itu dalam Alkitab. Jadi sudah lihat, dia punya kekuasaan dikontrol. Sudah dalam ekonomi, dalam apa saja dikontrol, dalam kekuasaan si setan. Saudara, nah kalau saudara mengerti akan hal ini, saudara, mengapa Tuhan tempatkan kita dalam dunia ini, sudah dikasih oleh, bukan kita mau kasih ini world kepada setan atau kepada siapa saja, sudah dikasih oleh Tuhan. Maka lihat, Yesus berkata, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Tuhan katakan, Tuhan telah destroy, telah bikin setan paralyzed. Oleh kematiannya, Ibrani pasal yang kedua, dia membinasakan setan yang berkuasa atas maut. Jadi dengan kata Yesus telah kalahkan itu setan, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan jangan berikan dunia ini kepada setan, saudara. Tapi dimanapun kita berada, maka kita harus menguasai. Ingat, setan defeated forever. Tuhan bilang kepada Abraham,
Saudara, dikasih oleh Tuhan. Lihat ke barat, timur, utara, selatan. Apa yang engkau lihat aku berikan kepadamu. Dan kitab Roma kalau sudah mempelajari bahwa dunia ini Tuhan berikan kepada Abraham, bukan kepada setan. Bukan you can have this world. Tuhan berikan kepada Abraham. Baca dalam kitab Roma. Ini dunia ini. Dia punya aion dan dia punya kosmos. Sudah Tuhan berikan kepada Abraham. Sebab itu Alkitab berkata, orang keturunan Abraham, orang yang beriman, this is the victory that has overcome the world. Yaitu aion, yaitu dalam kontrol kuasa setan. Kita telah overcome. Saudara dikasih, who is he who overcome the world? He who believe that Jesus Christ is the Son of God. Nah, saudara lihat. Saudara, bagaimana kita kontrol? Ini adalah kuasa setan. Sekarang Tuhan berkata, kontrol di mana sudah berada. Berkuasa di masalah. Jangan berikan kepada dunia. Jangan berikan kepada setan akan dunia ini. Tapi kontrol. Lihat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat Yusuf. Lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Lihat Daniel. Satu waktu sudah dikasih oleh Tuhan. Raja bilang begini kepada mereka. Kamu kamu mau diberikan makan ayapan raja. Makan macam-macam daging, makan keju, semua yang enak-enak sudah dikasih oleh Tuhan. Semua yang enak. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, mereka pilih untuk makan sayur saja. Bukan kita jadi vegetarian, sudah dikasih oleh itu. Tapi memang batasi makanannya. Dan kemudian saudara, mau diuji. Dalam 10 hari siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih kuat. Siapa yang lebih hebat dengan orang-orang di pemimpin-pemimpin di Mesir. Diuji sudah dalam 10 hari. Sistem dunia pasti lemah lah mereka sudah. Sistem dunia ini pasti lemah, betul tidak? Tapi 10 hari kemudian mereka lebih berhikmat, lebih pintar, mereka lebih kuat, mereka lebih sehat, saudara, daripada mereka ini. Lihat, mereka kontrol situasi ada. Kemudian sudah dikasih lihat sistem dunia ini, mereka fitnah. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka fitnah. Bagaimana mereka diangkat raja? Mereka hanya budak datang di negara ini. Diangkat raja sekarang, pemimpin yang tertinggi. Sesudah raja, dari 120 pemimpin mereka diangkat. Mereka prosper, mereka luar biasa. Sistem dunia ini untuk menghancurkan mereka. Mereka datang kepada raja. Raja yang buatlah satu patung. Dan setiap orang harus menyembah patung ini. Ini sistem dunia ini mereka. Padahal tujuannya 3 orang ini sudah. Harus menyembah patung ini. Dan barang siapa yang tidak menyembah, dimasukkan di dalam dapur api. Sudah bisa bayangkan. Ini sistem ini. Kemudian dibuat satu patung. Semua musik dibunyikan. Semua menyembah. Ada 3 orang berdiri. Sudah. Sistem dunia ini harus menyembah. Ada orang katakan, menyembah aja. Asal di hati tidak menyembah. Tapi 3 orang ini betul-betul orang yang memang punya iman yang stabil, saudara. Mereka tidak mau menyembah. Mudah kesalahan mereka. Metrai, raja sudah taruh metrai di keputusan itu, di law itu harus masuk dalam dapur api. Sekarang habis mereka, hancur mereka. Tapi lihat, sudah dikasih oleh Tuhan. Siapa yang benar? Mereka kalahkan akan sistem dunia ini. Lihat, sudah dikasih oleh Tuhan. Luar biasa kan? Lihat mereka. Lihat Daniel. Sudah 30 hari. Orang harus beribadah kepada raja. Barang siapa yang tidak beribadah kepada raja, beribadah kepada Tuhannya, maka akan dimasuk dalam kuasinya. Padahal sudah dikasih oleh Tuhan. Mereka incar si Daniel. Sudah dikasih oleh Tuhan. Incar si Daniel. Tapi waktu Daniel dengar itu, dia langsung naik di atas ruangan doanya. Dia berkiblat ke Yerusalem dan dia berdoa. Mereka berkata, dapat dia. Sudah. Lihat sistem dunia ini. Siapa yang kontrol? Tapi Daniel taklukkan, dia kuasai akan sistem dunia ini. Dia tetap beribadah, dia ditangkap dan dilempar di gua singa. Tapi singa pun takut kepada Daniel. Banyak kali kita takut terhadap
terhadap supervisor kita. Kita takut kehilangan pekerjaan, tapi kita tidak tahu kita diatur oleh sistem dunia ini. Sistem dunia ini, kalau kerja 7 hari sudah dikasih oleh Tuhan, maka kita tidak kehilangan. Kita dapat uang lebih banyak, sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau satu hari saya datang beribadah, saya harus bawa lagi korban, bawa perpuluhan, maka saya kehilangan banyak. Tapi itu sistem dunia ini. Tapi Tuhan berkata, barang siapa yang beribadah kepadaku, roti diberkati, air diberkati, penyakit dilalukan. Lihat, mana sistem yang lebih baik? Kita harus kontrol, kuasai sistem dunia ini. Bahwa Tuhan kita hidup, yang memberkati kita adalah Tuhan kita, yang pelihara kita adalah firman Tuhan, yang create hidup kita sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka kuasai akan sistem dunia ini. Saudara, mengapa kita Senin Kamis sudah dikasih oleh Tuhan? Karena kita tidak straight. Memang ada persecution, memang ada tekanan, ada ancaman dalam hidup kita. Sudah dikasih oleh baik keadaan yang kita lihat, saudara, dan keadaan di sekitar kita. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Inilah Tuhan katakan, aku telah mengalahkan dunia ini. Hidup dengan sistem dari Tuhan punya kerajaan yang tidak tergoncangkan, sudah dikasih oleh Tuhan. Hidup dengan sistem itu, sebab hanya spirit world yang bisa taklukkan akan physical world, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kita hidup dengan Tuhan, kita hidup dalam dunia, dalam kerajaannya Tuhan, yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, supaya tidak sulit. Sudah dikasih akan kehidupan kita. Tuhan berkata kita harus kuasai. Karena itu, sebab itu Tuhan harus destroy akan setan. Dan kita harus kuasai, kita harus taklukkan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita. Kuasa itu ada di mulut kita. Sudah. Lihat aja Yusuf, seorang budak dibawa ke Mesir. Bagaimana dia berhasil? Di rumah Potifar. Sistem dunia ini, dia digoda oleh istri Potifar. Sudah dikasih oleh sistem dunia ini, wah kesempatan. Ini saya di rumah Potifar. Saya bisa dibebaskan mungkin. Karena digoda oleh istri Potifar. Wah ini madat dalam rumah ini. Kesempatan bos. Sistem dunia ini dia bisa diangkat. Dan banyak orang terima seperti itu. Tapi dia hidup hancur, kepahitan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi lihat Yusuf, dia berdiri sekarang. Tidak ada pernah terlambat orang percaya. Dia berdiri tidak. Sudah dikasih oleh Tuhan. Memang persekusi, diancam, dimasuk dalam penjara. Bayangkan penjara di Mesir. Sudah. Tapi di penjara pun dia menjadi orang kesayangan. Dia taklukkan, dia kuasai penjara itu. Dan lihat sistem dunia ini, pada waktu terjadi kelaparan sudah dikasih oleh Tuhan. Kelaparan 7 tahun dan kelimpahan 7 tahun dan kelaparan 7 tahun. Saudara yang dikasih oleh, begitu banyak orang berhikmat, begitu banyak orang pintar, begitu banyak witch sudah dikasih oleh Tuhan. Begitu banyak orang dewa-dewa di Mesir sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi tidak ada seorang yang menyembah dewa, tidak ada seorang yang hebat yang dipilih oleh raja. Tetapi Yusuf dipilih oleh raja, sudah dikasih dengan sistem yang Yusuf bawa dalam hidupnya untuk mengatur. Dan selama 7 tahun kelaparan dia bisa handle akan satu negara Mesir, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan Yusuf punya jabatan, punya prosperity, itu luar biasa saudara. Karena apa? Dia kuasai. Saudara, bukankah hari Tuhan memerlukan orang-orang yang seperti ini, sudah dikasih oleh Tuhan? Yaitu kita, Mount Carmel. Amin saudara. Ya, Tuhan lagi persiapkan kita. Kita pemenang, kita overcomer. Saudara, hanya dengan jalan kita hidup, dengan Tuhan punya sistem. Soal dunia ini dikuasai setan, tidak akan ada yang membaik. Lihat awan gelap peperangan, awan gelap wabah, awan gelap semua krisis sedang ada, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi di tengah situasi itu pun, situasi apapun, banyak orang sudah berpolitik, boleh sudah berpolitik, saya ini, saya itu. Tapi jangan ada hatred, jangan ada marah, jangan ada saling berantem. Boleh berpolitik kan, karena kita sudah dekat pemilihan. Saya mau ini, saya mau itu, oke. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi jangan ada hatred, jangan ada marah. Sebab sudah dikasih oleh Tuhan. Dalam situasi apapun mau terjadi, kita tetap prosper.
Bukan nanti, oh nanti ekonomi ini, tidak akan. Oh bukan nanti politik, oh bukan nanti ini. Saudara, dalam situasi apapun, taruh dalam hidup saudara, sudah prosper. Dalam tekanan, dalam Kisah Rasul, mereka hidup prosper akan umat Tuhan dan hidup dalam signs, wonders, and miracle. Saudara, karena ada di Tuhan punya real. Dalam situasi apapun. Nah ini yang saya katakan, saya berkali. Jadi jangan cepat-cepat saudara mengeluarkan kata-kata untuk condemn, untuk saling mempersalahkan, karena itu akan datang merusak orang lain, merusak hidup saudara sendiri. Saudara dikasih oleh Tuhan, tapi the word of His grace, Alkitab berkata, akan build kita. Firman Tuhan akan build kita, sudah dikasih oleh Tuhan di hari-hari ini, dan sudah akan melihat bahwa saudara itu signs, wonder, miracle hanya ada di dekat saudara, hanya ada di mulut saudara. Saya bicara tentang perkataan. Apapun mereka mau alami, tragis apapun, tapi saudara protected, saudara aman. Semua yang saudara miliki, maka saudara aman. Itu yang saya tidak mau. Yang saya tidak mau saya katakan bahwa you can have this world, you can have this world. Padahal kita punya saudara, dan kita kontrol. Setan bukan setan punya lagi. Kalau saudara berkata, you can have this world, you can have this world. Ini kosmos atau ini ayon? Ini ayon sudah berkata, oh iya, you can have setan. Itu memang dia punya, memang dalam kekuasaannya. You can have, tapi Tuhan sudah berikan kekuasaan buat kita. Coba saudara lihat, pistol itu, gun, pistol. Kalau di tangan penjahat, apa dia pakai? Saudara, orang jahat, dia membunuh. Tapi coba di tangan polisi, untuk apa? Untuk kebaikan, melindungi. Uang, kalau di tangan setan, sudah dikasih oleh Tuhan, dia pakai semua untuk maksiat. Tapi kalau uang di tangan saudara, saudara kan, kalau uang di tangan non karma, saudara akan lihat pekerjaan Tuhan akan dijangkau di mana-mana. Saudara akan prosper, saudara enjoy. Kita bisa enjoy dalam situasi apapun di dunia ini. Kenapa saudara? Karena kita tahu kita punya protection, kita punya perlindungan. Jadi kita bisa enjoy ini selama kita ada dalam dunia ini. You can have this world, tapi banyak orang tinggalkan Tuhan karena world. Ada satu ayat dalam firman Tuhan, dalam 1 Timotius 4 ayat 10 kalau tidak salah. Paulus kecewa, dia berkata, Demas telah meninggalkan aku karena mencintai dunia. Cinta, saudara, dikontrol oleh God of this world. Tapi buat kita sudah dikasih oleh, kita atur. Kalau uang atur kita jadi hamba uang. Sudah dikasih oleh. Kalau dunia atur kita jadi hamba daripada dunia ini. Dunia ini sedang lenyap. Tapi kalau dunia ini buat kita dan kita atur, sudah dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita pergi kita prosper, dan kita akan buat banyak orang prosper. Betul tidak saudara? You can have this world. Setelah pencuri masuk, diambil semua dalam rumah saudara. You can have. It's okay. Nah saudara, but give me Jesus. Saya tidak meminta Yesus pada itu pencuri. Saudara. Tapi kita lihat saudara, bukan saya akan marah untuk lagu itu sudah dikasih oleh Tuhan, tapi saudara bukan penciptanya, bukan saudara juga, tapi saya ingin bekali saudara sudah dikasih oleh Tuhan untuk kita hidup prosper. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi itu kritik saya katakan, kalau saudara lagu-lagu Faith in Christ nyanyi bagus, kalau saudara menyanyi bagus, tapi waktu di bait saya menyanyi baik pertama bagus kan, karena kita tidak bisa gantikan saudara, bagus saudara. Ayat yang terakhir, karena sudah habis ya, ayat yang terakhir sudah bagus. Sudah 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal yang ketiga, pasal yang ketiga ayat 16. Sorry, 2 Timotius. Dan pasal yang ketiga ayat 16 terakhir. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So powerful ini ayat ini saudara. Kalau sudah hidup dalam live sebagai righteousness, sudah tidak ada yang bisa defeat hidup saudara. Tapi bagian yang pertama, all scripture
is given by inspiration of God. Jadi saudara, bukan hanya manusia atau bukan hanya orang yang hebat yang tulis buku, saudara, atau bukan God yang mereka sembah dari gunung mana atau dari dunia mana, Sus atau siapa saja saudara dikasih oleh Tuhan, tapi God Almighty yang memberikan inspiration. God Almighty. Bukankah firman Tuhan sangat berharga buat kita, saudara? Tuhan sendiri, saudara, dikasih all scripture is given. Saudara, tidak dapat di mana-mana, saudara, dapat dalam Alkitab, is given by inspiration. Saudara akan lihat kalau sudah cinta akan firman Tuhan, seperti Daud berkata dia cinta akan firman Tuhan lebih dari ribuan keping emas, karena sudah dikasih oleh Tuhan. Ingat firman Tuhan yang create this world, dan dikatakan ini inspiration. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita akan memberikan banyak inspirasi. Saudara akan tahu orang punya inspirasi, saudara akan tahu orang punya wisdom yang akan membuat hancur hidup saudara. Banyak kali kita suka terima nasihat, ada seorang suka memberikan nasihat kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, oh harus begini. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, kalau saudara punya firman Tuhan, wisdom ada dalam hidup saudara. Saudara, firman Tuhan memberikan inspirasi dalam hidup saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Don't follow this world, don't follow wisdom of man, tapi inspirasi yang firman Tuhan berikan dalam hidup saudara, itu adalah sudah dikasih oleh Tuhan, signs, wonders, and miracle. Sudah akan hidup di dalamnya. Dan itu bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk selama-lamanya. Inspiration by God. Sudah begitu banyak orang baca Alkitab, begitu banyak orang yang meditate, begitu banyak orang yang cinta akan firman Tuhan. Mereka tidak hidup dalam divided life, hidup yang kalah, tapi mereka hidup prosper, mereka hidup berkemenangan, mereka hidup sehat. So dimanapun mereka pergi, mereka tidak takut ancaman weather, ancaman apapun, sebab segala sesuatu create by the word of God. Dan satu privilege, Tuhan mau itu diam dalam hidup kita, saudara. You can contain the Creator in your heart. Tuhan memberkati, dan mari kita berdiri, kita berdoa. Haleluya.